Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau share tentang bagaimana kita bisa ngalamin kemenangan-kemenangan khususnya di dalam keluarga kita, Saudara. Ya. Saudara ada di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-58, Saudaraku. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi di dalam doa saya katakan, kalau teman-teman kita yang umat Katolik ya, ini masa-masa ini adalah masa-masa prapaskah. Masa-masa mempersiapkan ya untuk mereka masuk di dalam misa kudus mereka. Saya dulu udah lahir dari keluarga Katolik, saudaraku. Jadi mamah saya cukup saklek gitu ya sama ritual dan liturgi dari ibadah Katolik, saudara. Dan saya selalu ingat, saudaraku, setiap kali mau Paskah, mama selalu ajarin kepada kami untuk merenungkan prosesnya, persiapannya, bagaimana Yesus mempersiapkan dirinya untuk melakukan sebuah pekerjaan Bapa yang besar. Dulu awalnya waktu masih kecil saya nggak paham, saudara. Serius saya nggak paham. Tapi makin kesini saya makin ngerti gitu. Oh ini nih luar biasa loh. Dan saya nangkep ya satu pesan Tuhan soal kemenangan ya di sini ya. Kalau di sini dikatakan tapi syukur kepada Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu mesti sadar. Hidup kita ini adalah hidup yang menang Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti ingat itu. Situasi kayak apapun hidup kita adalah hidup yang menang. Betul, situasinya hari ini, faktanya kita lagi ngalamin masalah demi masalah. Kesulitan demi kesulitan, betul. Tapi kita udah ngalamin kemenangan demi kemenangan yang sejati itu loh Bapak Ibu. Sehari sebelum saya berangkat ke sini ke Surabaya saudaraku, saya udah ada di wilayah Jawa Timur ini dari hari Jumat. Di hari Kamisnya Bapak Ibu, saya sama istri harus menghadiri upacara kedukaan saudaraku. Ada salah seorang sahabat kami, saudaraku di gereja, yang anaknya itu lahir di bulan Desember, saudaraku. Tapi kondisinya begitu banyak komplikasi, saudaraku. Jadi anak ini lahir tanpa telinga, saudaraku. Ya, terus kemudian ada masalah di jantungnya, saudaraku. Jadi dari sejak lahir sampai dengan bulan kemarin, saudaraku ya, tanggal 30 ya. Itu anaknya nggak pernah pulang ke rumah, saudaraku. Selalu ada di rumah sakit, saudaraku. Dibantu dengan berbagai macam alat, saudaraku, yang harga alatnya itu, saudaraku, hampir 1 miliar, saudaraku. Dan dokter udah bilang kalau memang anak ini mau dibawa pulang, ya harus punya alat ini di rumah, katanya. Nah dia sendiri dari keluarga yang pas-pasan, saudaraku. Dan dia lagi mikir gimana caranya bisa bawa pulang anaknya ini, saudaraku. Dan akhirnya dia coba bikin foto, dia coba bikin narasi dan dia datang ke salah satu salah satu lembaga online saudaraku ya yang menolong bantuan-bantuan saudaraku seperti itu saudaraku. Puji Tuhan saudaraku, pada waktu kami mulai bikinin narasinya buat mereka gitu kan dan kami expose ya di media sosial. Kurang dari 2 hari saudaraku, ya kurang dari 2 hari itu alat yang nilainya hampir 1 miliar itu terpenuhi, saudara. Dahsyat sekali, saudara. Ini benar-benar spektakuler sekali, saudara. Dan banyak orang ternyata saya lihat ya di Indonesia ini masih banyak sekali orang baik, saudaraku. Amin, saudaraku. Saudara sadar di Indonesia ini masih banyak sekali orang baik? Saudara mau ketemu orang baik, saudaraku? Coba lihat kiri kanan. Nah, itu orang baiknya, saudaraku. Betul nggak, saudaraku? Ya, itu orang baik loh. Di sekitar kita ini semua orang baik loh, saudaraku ya. Luar biasa loh. Nah, bicara soal kemenangan oleh Yesus Kristus ya. Akhirnya anak ini saudaraku, dokter bilang ngalamin ke proses kritis lagi. Sebenarnya anak ini udah kritis beberapa kali saudaraku. Tetapi kemarin di tanggal berapa ya? 30 ya? Oh 29, di tanggal 29 anak ini kritis banget saudaraku. Dan akhirnya tengah malam anak ini dipanggil Tuhan saudaraku. Jadi dia gak pernah pulang sampai ke rumah gitu. Tapi kisah papa mamahnya itu luar biasa sekali saudaraku. Papa mamahnya benar-benar punya iman yang dahsyat saudaraku buat anak ini saudaraku. Saya ngelihat begini loh saudaraku. Kita tuh umur gak ada yang tahu saudaraku sampai kapan. Betul ya saudara. Tetapi yang saya lihat dari hidup papa mamahnya adalah dia aminin ayat ini saudaraku. Kemenangan oleh Yesus Kristus.
Waktu saya baca ayat ini di New Living Translation Bible dibilang begini. Kemenangan Kristus itu ada 3. Saudara. Kemenangan Kristus atas dosa. Kalau kita percaya kepada Dia, Sang Juru Selamat, sebagai Tuhan juga. Maka kita ditebus dosa kita oleh Dia. Saudara. Kematian Yesus di kayu salib, saudaraku, itu menebus dosa saudara dan saya. Saudara paham gak artinya ditebus dosanya, saudara? Yang seharusnya kita ngalamin hal yang buruk, saudaraku. Tapi karena Yesus, saudaraku, kita bisa ngalamin hal-hal yang baik, saudaraku. Bisa ngalamin kebenaran di dalam hidup kita. Itu yang namanya ditebus atas dosa, saudaraku. Nah, kita mesti paham itu. Gak ada loh, saudaraku, di dunia ini, pribadi manapun di dunia ini, saudaraku, yang melakukan proses ini kecuali Yesus. Gak ada. Jadi kalau saudara mau ngalamin kemenangan yang sejati, cuma ada satu, hanya di dalam Yesus. Udah gak ada lagi yang lain. Jadi kalau saudara pagi hari ini datang, saudara masih meragukan Kristus. Saudara sepulang dari tempat ini, datangi kami, datangi para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Dan minta didoakan untuk apa? Untuk boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting sekali. Saudara gak ada satupun pribadi di dunia ini yang bisa melakukan itu kecuali Yesus. Gak ada, saudara. Jadi kalau orang bilang saya ngalamin kemenangan ini dan itu tapi mereka gak pernah punya Yesus, bohong, saudaraku. Kemenangannya itu semu. Kemenangan sejati cuma ada di dalam Yesus, gak ada lagi yang lain. Hal yang kedua, saudaraku, ini dahsyat banget. Kemenangan Kristus atas rasa bersalah kita. Kenapa, saudaraku, kemenangan Kristus atas rasa bersalah kita? Kita masih hidup di dunia ini. Kita masih bisa berbuat dosa, masih bisa berbuat dosa. Dan ketika kita bikin pilihan-pilihan yang salah, bikin keputusan-keputusan yang konyol, saudaraku, yang bodoh kadang-kadang. Kadang-kadang masih kebablasan, saudaraku, marahnya gak kekontrol. Gak bisa ngalamin lagi penguasaan diri, gagal di dalam menerapkan buah roh. Kita mungkin ngerasa tertuduh, kita mungkin ngerasa takut. Tapi ingat, saudaraku, Yesus udah mati di kayu salib untuk tebus hal yang seperti itu. Dan orang yang hidup di dalam Kristus, Yesus jaga betul dan Yesus pelihara hidup kita dengan sangat baik, saudaraku. Gak ada lagi, saudaraku, penuduhan dalam diri kita. Ada di tempat ini yang gak pernah ngalamin kesalahan. Ada di tempat ini yang gak pernah ngambil keputusan yang konyol, yang keliru, saudaraku. Saya pernah ngambil keputusan yang keliru, bukan hanya pernah, banyak ngambil keputusan yang konyol dan bodoh. Kadang-kadang saya ngerasa tertuduh juga. Tapi lewat ayat ini, saudaraku, Tuhan bilang apa, saudaraku? Dia menguasai hidup kita dan dia kontrol benar-benar hidup kita, saudaraku. Mengatasi semua rasa bersalah kita. Dan Yesus terima hidup kita, saudaraku. Wow, itu dahsyat banget loh, saudara. Saya dari hari Jumat sampai dengan tadi pagi, kami nginep di Bukit Doa. Kami pas kebetulan juga ada acara pria sejati, saudaraku, di sana, ya, bahas tentang ayah, saudaraku, ya. Kami lagi bahas tentang ayah. Bagaimana membangun prinsip ayah dengan benar, saudaraku. Fatherhood gitu, saudara. Kemarin, saudaraku, kami undang salah satu panitia datang, saudaraku, ke tempat kami nginep, saudaraku. Ya. Kami ngajak ngobrol. Pria ini, saudaraku, asalnya dari kota Pare, saudaraku. Saudara tahu ya Pare ya? Di Kediri sana ya, saudara ya. Kalau kampung Inggris mungkin saudara tahu kali ya. Ya kurang lebih dekat-dekat situ ya. Pria ini, saudaraku, sebelum pandemi, saudaraku, bisnisnya semua baik-baik saja. Waktu pandemi, saudaraku, dia kolaps habis, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena dia tuh bisnisnya adalah money changer, saudaraku. Dan dia nguasai benar-benar, dia jadi agen money changer terbaik, saudaraku, se-Jawa Timur, saudaraku, untuk TKI, saudaraku. Ya, tenaga kerja Indonesia. Nah, dengan hadirnya pandemi, saudaraku, itu TKI gak ada yang pulang, saudaraku, dan gak ada juga yang berangkat, sehingga gak ada penukaran uang, saudaraku. Akibatnya apa, saudaraku? Kolaps, benar-benar kolaps. Habis, benar-benar habis-habisan, saudaraku. Miliaran habis ya, belasan miliar habis. Punya mobil 5 habis semuanya, saudaraku. Punya rumah, berapa dia punya rumah? 6 apa 5 juga, saudaraku. Habis semuanya, saudaraku. Di tengah-tengah pandemi semua gak bisa gerak, saudaraku. Tiba-tiba diperiksa pajak, saudaraku. Dan akhirnya apa? Dia harus masuk pengadilan pajak, saudaraku. Didenda 3 miliar, saudaraku. Saudaraku, habis semuanya, saudaraku. Saudaraku, di tengah-tengah kondisi kayak begitu, saudaraku, dia masih mau ngelayani loh, saudaraku. Masih mau ngelayani Tuhan. Tapi, saudaraku, di gereja masih aja ada orang-orang yang hakimi dia, saudara. Yang bilangnya begini, kamu katanya udah pria sejati, kamu katanya cinta Tuhan.
Kenapa utangmu banyak? Lah, apa hubungannya saudaraku? Tapi kadang-kadang penghakiman masih bisa terus datang loh saudara. Tapi dia tetap dia belajar bertahan saudara. Kemarin saya kasih ayat ini saudara. Buat dia saudara. Saya bilang sama dia, kemenangan Tuhan dalam hidupmu. Termasuk kemenangan atas rasa bersalah. Ayo bangkit. Dan akhirnya saudara apa? Dia belajar taat aja. Beberapa tahun ya, setahun kayaknya. Setahun yang lalu saya kunjungin dia di Pare. Kondisinya udah habis-habisan saudara. Istrinya saudaraku jadi tambah kurus saudaraku. Istrinya akhirnya mulai usaha makanan rujak buah. Ya, salad buah saudaraku. Di kota Kediri itu. Dia merintis lagi hal yang baru saudaraku. Aduh setengah mati. Jam tidurnya cuma bisa 3 jam satu hari. Demi bisa menghidupi keluarganya saudara. Saya cuma bilang sama dia, Pak, Bu, Tuhan ingetin nih sama saya soal hidupnya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pegang senter. Bapak Ibu mesti pegangnya pelita. Karena di Alkitab gak ada kata senter. Coba aja saudara lihat, di Alkitab ada kata senter. Gak ada saudaraku. Adanya apa? Pelita. Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Saudaraku, saya bilang, Pak, pakai pelita, Pak. Memang Bapak gak bisa ngelihat jauh. Bapak cuma bisa ngelihat 1 meter, 1 meter, 1 meter. Gak apa-apa. Tapi percaya, langkah kecilnya Bapak itu. Nanti Tuhan tolong di situ. Dia belajar taatin itu. Bener. Tuhan mulai siapin sedikit. Dia tetap bisa bertahan. Bahkan di tengah-tengah pandemi dia bisa nikahkan anaknya. Wow, itu dahsyat banget. Kemarin dia cerita sama kami 1,5 jam. Kerjaannya kami cuma dengerin ceritanya dia. Kami yang dilawat Tuhan sama hidupnya dia. Padahal dia bilang, tahu gak Pak? Saya ingat banget setahun yang lalu Bapak datang ngomongin soal senter sama pelita itu. Saya lakuin Pak. Dan benar Pak, sampai hari ini kami bisa bertahan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu hari ini, kemenangan oleh Yesus Kristus itu gak main-main. Betul kita pernah ngalamin keputusan yang bodoh. Tapi ingat, kalau kita datang ke Yesus, Yesus sanggup pulihin hidupmu, saudara. Itu kemenangan sejati, saudara. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, saudara. Kemenangan Kristus atas apa? Atas maut, saudara. Satu kali pasti kita akan dijemput pulang ke rumah Bapa kita di surga. Tapi tempat kita jelas, yaitu apa? Bersama-sama dengan Dia, saudaraku. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan udah tebus kita loh saudaraku atas maut. Itu yang kita mesti pegang saudaraku. Makanya hidup kita benar kata Alkitab bilang apa? Lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kemenangannya udah di tangan Kristus. Lah kita orang-orang yang melihat kemenangan dan merasakan kemenangan itu disebut lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita punya sang juru selamat. Kita punya sang champion itu sendiri yang namanya Yesus. Jadi hidup kita hari ini saudaraku gak boleh lagi hidup yang rasanya kalah, takut, sedih, kecewa. Stop hidup model kayak begitu saudara. Stop. Kita punya Yesus yang besar. Kita belajar mempercayai Dia. Karena hidup kita langkah demi langkah selalu ngalamin kemenangan. Amin Bapak Ibu. Betul hari ini duit kita gak banyak. Betul hari ini mungkin kesehatan kita gak baik. Mungkin betul hari ini kita gak ngalamin kesempatan-kesempatan yang baik. Tapi kemenangan tetap hadir buat hidupmu saudara. Mungkin kau nggak bisa lihat hari ini. Tapi anakmu nanti akan bisa lihat saudaraku. Apa yang kita hidupin hari ini saudaraku. Itu adalah warisan terbaik buat hidup anak-anak kita. Saudara, saya mau katakan saudara. Jangan takut saudara. Amin saudaraku. Apa yang mesti kita lakukan untuk kita bisa ngalamin kemenangan model kayak begini. Mari kita lihat ayat berikutnya saudaraku. Di ayat berikutnya dikatakan begitu. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan apa? Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara di sini ada 3 hal penting, saudara. Kalau saudara perhatikan di sini berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, saudara, berdirilah teguh. Dalam bahasa aslinya ditulis hedraios. Menarik sekali. Hedraios itu artinya apa? Duduk. Padahal bahasa Indonesianya ditulis berdirilah, ya kan? Berdirilah ya. Tapi ternyata hedraios itu artinya to sit, duduk. Apa arti duduk? Saya menerjemahkan kalimat ini menjadi sebuah istilah yang namanya komitmen. Saya bahas dulu semua ya. Jangan goyah, di situ ditulis ametakinetos. Itu artinya tidak bisa dipindahkan, gak bisa digerakkan, immovable. Itu bicara soal apa?
konsisten. Dan yang terakhir di situ ditulis giatlah selalu, dalam bahasa aslinya ditulis periseuo, artinya excel. Excel itu artinya sempurna. Saya menerjemahkan dengan istilah kompeten. Saudara mau ngalamin kemenangan sejati, saudaraku, 3 hal ini jadi bagian kita. Kemenangan yang Kristus sudah lakukan di kayu salib, saudaraku, itu memberikan kepada kita kekuatan secara roh, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita masih hidup di dunia ini, masih ada hal yang mesti kita lakukan. Ada hal yang harus kita kerjakan. Ada 3 hal. Hal yang pertama adalah selalu punya komitmen. Yang kedua harus selalu punya konsistensi. Dan yang terakhir, ayo bangun hidupmu punya kompetensi. Saudaraku. Hal yang pertama saudaraku soal komitmen. Saudaraku. Saya mau katakan begini, seseorang tanpa komitmen adalah seseorang tanpa kemenangan. Kenapa saya mau bilang begini? Gini loh saudara. Orang ya saudara ya, kalau mau ngalamin kemenangan, ya dia mesti ambil keputusan dulu di hatinya. Saudara. Bicara kemenangan yang paling gampang saudaraku, Rasul Paulus selalu mengatakan istilah kemenangan itu sebagai aku berlari-lari pada tujuan. Ya kan? Nah saya bersyukur saudaraku selama pandemi Tuhan mengajar saya dan ya ini sebagai sebuah kesempatan juga ya buat hidup saya. Saya bisa nikmatin satu olahraga baru saudaraku. Yaitu apa? Lari saudaraku. Bukan lari dari kenyataan ya saudara ya. Benar-benar lari saudaraku ya. Apalagi melarikan diri enggak ya saudara. Jadi waktu itu saudaraku di tahun 2020 awal-awal kena pandemi itu. Saya lakukan check up saudaraku. Dan hasilnya raportnya enggak terlalu bagus buat hidup saya. Dari situ saya udah mulai mikir saya mesti ngapain ya. Saya juga enggak mau hidup saya tuh minum obat terus-menerus saya juga enggak mau saudaraku. Saya cuma bilang Tuhan aku mau sehat. Ya, kenapa? Aku mau sehat. Aku kepengen terus-menerus bisa ngelayani Tuhan. Aku kepengen terus-menerus ada di ladang misi Tuhan. Aku pengen Tuhan. Tapi syaratnya apa ya? Mesti sehat, jangan sakit-sakitan gitu loh. Nah begitu tak lihat raportnya gak terlalu baik. Dokter bilang, Pak pola makan. Oke dok, saya bisa deh. Saya akan atur, saya akan ambil komitmen untuk jaga pola makan. Malam jangan makan terlalu banyak, dia bilang gitu. Siang silakan gitu, tapi kalau malam makan sayur katanya gitu. Ini kondisinya harus begini, pagi harus begini. Terus apa? Barengi sama olahraga. Saya bilang, dok olahraganya apa? Kardio aja dulu coba. Ya sambil nanti nguatin ototnya katanya. Kardio dulu, ayo kejar dulu di area ini. Kenapa? Karena bapak itu punya tendensi kekentalan darahnya tinggi. Makanya waktu kena COVID saudaraku, rodok deg-degan saudaraku, takut dedimernya tinggi. Ya. Pengentalan darah. Saudara, akhirnya apa? Saya coba, saudaraku. Pertama kali saya nyoba lari, saudaraku. Baru lari 100 meter, saudaraku, jantungnya copot, saudaraku. Bayangin, umur masih 40-an, saudaraku. Tapi lari 100 meter aja gak kuat, saudaraku. Menggeh-menggeh, saudaraku. Terus saya bilang, gak bisa, ayo coba lagi. Gitu. Coba lagi, terus. Begitu coba lagi, cedera kakinya, saudaraku. Gak apa-apa, istirahat dulu, saudaraku. Begitu udah berhasil mulihin cederanya, berangkat lagi, saudaraku. Coba lagi, saudaraku. Dari yang 100 meter menggeh-menggeh naik 200 meter baru menggeh-menggeh. 200 meter coba lagi saudaraku. Bulan lagi berikutnya naik lagi jadi 300 meter. Bulan lagi berikutnya 1 kilometer saudaraku. Akhirnya saya mulai masuk ke dalam komunitas dan teman-teman pelari semua. Ada satu ibu-ibu saudaraku. Orang Surabaya, orang GMS juga. Saya bilang, Bu, kok ibu bisa larinya jauh banget sih? Saya bilang gitu. Padahal ibu ya seumuran loh sama saya. Kok ibu bisa larinya kok jauh banget? Itu lari segitu jauh itu lari terus ya? Gak ada jalannya. Iya Pak lari terus. Bisa katanya gitu. Wah saya pikir hebat juga ya. Gimana Bu caranya? Ya latihan Pak. Latihannya gimana? Ya latihan aja lari katanya gitu. Waduh saya mikir gimana caranya gitu kan. Nah ibu ini tuh bener-bener menguatkan saya gitu ya. Untuk ngelatih betul gitu. Akhirnya apa? Saya coba lagi. Pertama kali cuma bisa lari 1 kilometer. Habis itu jalan kaki. Lari lagi, terus lagi saya coba. Puji Tuhan saudaraku, setelah sekian bulan saudaraku. Akhirnya berhasil saudaraku. Maraton saudaraku. Berhasil. Salatiga Semarang. Saudaraku, 46,7 kilo saudaraku. Begitu selesai saudaraku, tepar saudaraku. Tapi yang penting berhasil saudaraku nyampe. Pokoknya nyampe saudaraku. Ya kan, itu waktu itu tak tempuh 8 jam saudaraku. Bayangin 8 jam kerjanya lari sama jalan saudaraku. Di kilometer 29 saudaraku udah halusinasi saudaraku. Tapi ya itu kalau gak punya komitmen kepengen nyerah.
Bener. Kenapa saya lakukan itu? Saya pengen tunjukin sama anak saya, nak, papa juga nggak bisa. Papa juga nggak mampu rasanya secara fisik. Tapi papa yakin papa bisa berhenti sampai di Semarang dengan tepat, dengan baik. Saudaraku, walaupun sampai di Semarang, saudaraku, jalannya nggak bisa lurus lagi, saudaraku. Ya, harus geleyengan, saudaraku. Tapi yang penting nyampe, saudaraku. Saudara, akhirnya saudaraku di bulan Januari 2021 ada satu teman juga orang Surabaya. Dia bilang, kamu salah kok larinya. Sini kok, tak ajarin caranya. Dia mulai ajarin. Salah kok, sepatumu keliru kok. Jammu keliru kok. Oh puji Tuhan, akhirnya saya dikasih jam sama dia, saudara. Ini loh, kamu pakai jam yang ini. Kamu gak boleh, umur udah sekian, kamu gak boleh lari pakai jam model gitu. Kamu harus ngerti detak jantung kamu real time berapa. Kenapa? Karena kalau kamu larinya gak benar, kamu bisa serangan jantung. Wih, medeni saya bilang. Terus dia bilang, kamu bisa 46 kilo itu ajaib loh itu loh. Pakai cara yang keliru, tapi ya selesai 46 kilo, hebat dia bilang itu. Sudah sini tak latih, katanya. Dilatih sama dia. Saudara. Berhasil. Saudara. Akhirnya apa saudaraku? Tahun lalu saudaraku, berangkat lagi saudaraku maraton di Bali saudaraku. Yo finish saudaraku. Puji Tuhan saudaraku, dari yang tadinya 8 jam, 3 jam selesai saudaraku. Berhasil saudaraku, yo capek, yo soro saudaraku, tapi yang penting berhasil. Tapi tak lihat kuncinya ada di mana? Komitmen. Orang tanpa komitmen gak akan pernah punya kemenangan. Di dalam keluarga, hidupmu ya harus punya komitmen. Punya komitmen sama keluargamu sendiri. Punya komitmen untuk doa, saudaraku. Punya komitmen untuk apa? Untuk tetap bergantung sama Tuhan. Itu komitmen, itu keputusan, bukan perasaan. Kenapa banyak orang hari ini susah ngambil komitmen? Karena yang diagungkan perasaannya, bukan komitmennya. Saudara, saya tahu bahwa hidup kita masih ada di dunia, masih punya perasaan, saudara. Tapi gini, saudaraku, jangan biarkan perasaanmu melebihi komitmenmu dan kecintaanmu sama Tuhan. Jangan pernah membuat perasaanmu lebih tinggi dari itu. Jangan. Saudaraku, perasaan kita mesti kita tekan, saudaraku, supaya tetap hanya berfokus sama Kristus doang. Paulus lu ngomong apa, saudaraku? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Saudara, kita hanya bisa ngalamin kemenangan di dalam Tuhan. Kalau kita taruh perasaan kita, ego kita ada di bawah dan biarin Yesus yang ada di atas. Itu komitmen. Anda mau pulih, keluargamu, engkau mesti ambil komitmen. Mau hidupnya benar, saudaraku, di keuanganmu benar, komitmen di keuanganmu benar. Kamu mau benar di kesehatanmu, ambil dulu komitmen di kesehatanmu. Saya kemarin di BDI tergoda, saudara. Aneh ya, di Bukit Doa malah banyak godaan, saudara. Ya, di sana saudaraku, saya dikasih gulai kambing. Saudaraku. Padahal dokter udah bilang, Pak yang putih-putih udah gak boleh dimakan. Itu gulai isinya putih semua. Saudaraku. Saya bilang, aduh Tuhan ini udah disediain, tapi kok gak dimakan ya gimana gitu kan. Tapi di satu sisi mikir apa kata dokter gitu kan. Saya bilang enggak. Saya bilang sama bapaknya, saya bilang, Mas terima kasih ya udah ngasih ini. Tapi dokter bilang saya nggak boleh. Paling nggak gini, kuahnya masih oke, tapi dagingnya tidak. Saya bilang, maaf ya. Waduh Parman saya minta maaf ya, udah ngasih cobaan berat sama bapak. Nggak apa-apa, kita memang ada di bulan Ramadan, bulan penuh cobaan. Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, saya bilang. Ya belajar bertahan, saudara. Itu mesti belajar komitmennya itu loh saudara. Itu yang pertama ya. Yang kedua saudaraku, konsisten. Ayo. Lihat, Rasul Paulus nih ya ngomong soal konsisten di Efesus 3 ini bagus banget saudaraku. Di situ dikatakan, aku berdoa supaya ia, Tuhan ya, menurut kekayaan kemuliaan yang menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Di mana? Di dalam batinmu. Saudara ini bicara soal jiwa kita loh saudaraku. Saya percaya saudaraku kalau komitmen itu bicara keputusan roh kita saudaraku. Oke? Komitmen itu keputusan roh kita. Tapi konsisten itu bicara soal keputusan jiwa kita. Kita mau ngelatih nggak jiwa kita? Nah masalahnya kita seringkali nggak pernah mau ngelatih jiwa kita. Kita betul baca Alkitab, setuju saya. Tapi gini loh, Alkitab itu jangan cuma sampai di pikiran tok. Itu harus benar-benar masuk ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam, ke dalam jiwamu. Ciri-cirinya apa? Miliki yang namanya ketenangan, saudaraku. Nah, gimana caranya kita bisa ngalamin konsistensi ini?
Ada 4 hal. Next please. Belajar konsisten memandang Kristus. Apapun yang terjadi sama hidup kita, belajar pandang Kristus lewat firman-Nya. Makanya gini, baca firman tiap hari. Orang yang gak mau konsisten baca firman tiap hari, mustahil ngalamin kemenangan sejati. Saya mau tanya, Bapak Ibu masih suka bolong-bolong baca Alkitabnya? Makanya lihat, waktu ngalamin tekanan, gampang hilang. Tapi orang yang baca firman, mungkin kita masih bisa kepleset sedikit, tapi gak mungkin jatuh tergeletak, kata Tuhan. Mungkin kita masih bisa kepleset, masih bisa. Tapi kita nggak jatuh tergeletak. Saya yang terakhir, pertandingan atau kompetisi yang ada di Bali kemarin itu, tahun lalu. Saya udah tinggal 800 meter, saya kena kram kaki, 2 kaki loh. Kram. Itu petugasnya udah bilang, Pak udahlah Pak, nyerah aja. Kalau Bapak paksain terus tendonnya putus loh Pak, Bapak nggak bisa lari seumur hidup. Saya digituin. Saya udah lihat garis finishnya, 800 meter. Saya bilang enggak. Saya istirahat dulu enggak apa-apa. Tapi saya akan selesaiin race ini. Kalau perlu pakai ngerangkak, saya ngerangkak sampai garis finish. Kenapa? Yang tak pandangin cuma Yesus. Di pojokan jalan itu saudaraku, waktu saya kaki masih sakit. Saya cuma ingat Yesus pada waktu itu. Saya bilang enggak Tuhan, saya mesti bisa sampai garis finish. Saya harus bisa bawa pulang medali itu Tuhan. Gak mau tahu, pokoknya saya harus bisa pulang bawa medali itu. Saya nggak mau pulang diantar pakai Gojek, saya bilang nggak mau. Saya nggak mau Tuhan pulang diantar pakai mobilnya ambulan, nggak mau. Saya jalan sakit saudaraku, sempat jatuh lagi saudaraku. Saya tetap jalan lagi saudaraku sampai garis finish. Begitu sampai di garis finish ada kursi roda, tak duduk di kursi roda. Yang penting udah sampai finish dulu baru naik kursi roda, nggak apa-apa saudara. Saudara, kita mesti belajar memandang saudaraku. Di dalam ilmu lari saudaraku. Ya, kalau yang kita pandangin, pelari yang ada di depan, kita pasti tambah deg-degan, saudaraku. Detak jantungnya pasti tambah tinggi, saudaraku. Karena apa? Kita akan ngerasa ketinggalan, saudara. Kalau lagi lari kayak gitu, yang dipandang apa? Yang dipandang udah, ini aja, jalannya aja. Udah, belajar jalan seperti itu. Belajar memandang seperti itu. Makanya saudaraku, saya kalau lagi pertandingan lari, saudaraku, yang tak dengerin saudaraku itu pujian rohani, saudaraku. Gitu. Saya dengerin, kadang-kadang udah sampai gak kuat, saudara. Pokoknya saya nyanyi, teriak-teriak aja, saudaraku. Belajar inget firman Tuhan terus-menerus, sampai loh saudaraku garis finish. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Belajar konsisten mendengar. Ini bicara soal apa? Saudara mau ditegur apa enggak? Banyak orang gak ngalamin kemenangan, tahu kenapa? Karena gak punya mentor. Banyak orang gak ngalamin kemenangan sejati, tahu kenapa? Karena gak pernah mau dengerin, saudaraku. Saudaraku, Alkitab bilang di Amsal, saudaraku, kemenangan terjadi karena penasehat banyak. Saudara masih mau gak dinasehati? Masih mau gak ditegur? Kalau hidup kita apa-apa gak mau lagi ditegur, baru ditegur titik marah. Gak bisa menang, saudara. Ayo saudaraku, belajar izinkan hidupmu mau ditegur. Anda yang senior belajar ditegur sama anakmu yang lebih muda. Anda yang lebih muda bersedia ditegur sama pemimpinmu, sama orang yang lebih senior dari hidupmu. Gak apa-apa saudaraku. Teguran itu penting buat hidup kita. Alkitab bilang apa? Pentung bagus buat punggung orang benar. Saudaraku gak apa-apa, sesekali dipentung itu gak apa-apa saudaraku. Tapi biar apa? Biar hidup kita tuh lurus adanya saudaraku. Loh di Ibrani dikatakan apa? Bapak yang baik, Bapak yang sejati itu saudaraku. Dia menyesah anaknya saudaraku supaya apa? Hidupnya benar. Saudara masih siap ditegur gak? Bersedia gak dinasehati saudaraku? Saudara punya penasehat banyak gak? Nah ini dia saudaraku. Jangan hidupmu maunya hidup sendiri tok. Tapi gak pernah mau ditegur. Gak mau ditegur sama ketua CG-mu. Kamu gak pernah mau ditegur sama pemimpinmu. Yang gak bisa sehat saudaraku hidupmu. Ayo saudaraku. Belajar mendengar teguran. Belajar dengerin nasihat. Apalagi saudaraku. Konsisten melakukan. Melakukan apa saudaraku? Konsisten di dalam mau melakukan firman Tuhan. Alkitab tuh ngajarin gini. Ada 2 orang yang membangun rumahnya. Satu membangun rumahnya di atas pasir, satu lagi di atas batu karang. Alkitab mencatat apa? Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Waktu banjir angin melanda rumah itu tetap kokoh dan tidak rusak.
Tapi orang yang mendengar perkataanku, dengerin firman, tapi nggak mau melakukan firman, dia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas tanpa dasar atau pasir. Waktu banjir dan angin melanda rumah itu, hebatlah kerusakannya. Tahu kenapa kita hari ini ngalamin kerusakan yang hebat? Di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, di dalam rohani kita. Karena cuma dengar firman tapi nggak mau ngelakuin. Saudara harus jadi pelaku firman. Pertanyaannya, gimana kita jadi pelaku firman yang konsisten? Langkah berikutnya, belajar melangkah. Melangkah artinya apa? Belajar layani orang lain. Ingat loh, hatinya Tuhan tuh pasti sama buat manusia. Saudara jangan hidupmu sendiri. Saya tahu hidup kita aja mungkin udah sulit, saudaraku. Tapi kita mesti lihat ada orang lain yang jauh lebih sulit dari kita. Belajar tolong orang lain. Waktu kita belajar nolong orang lain, di situ kita bisa ngerti, oh ngelakuin firman tuh kayak gini toh. Saya kemarin barusan sharing sama istri saya. Kenapa ya? Sukacita memberi itu jauh lebih besar daripada sukacita menerima. Dan ternyata ada hasil risetnya. Orang yang sering nerima toh, dia benar dia sukacita, tapi umur sukacitanya pendek. Tapi orang yang belajar memberi, ternyata sukacitanya itu jauh lebih konsisten, jauh lebih langgeng, jauh lebih lama. Makanya ini di hari-hari terakhir ini saudara, banyak orang memberi saudara. Memberi waktumu, memberi hartamu, memberi pemikiranmu, memberikan ide-idemu, memberikan hidupmu saudaraku. Semakin kau banyak memberi saudaraku, engkau akan benar-benar bisa ngalamin apa? Oh ngelakuin firman tuh kayak gini tuh. Beda saudara, beneran saudara. Saya loh sama istri beberapa hari ini kita cuma mikirnya gini. Hani, siapa lagi keluarga yang hari ini anaknya terancam tidak bisa sekolah? Bantu, saya bilang gitu. Ayo bantu anak-anak kayak gini. Kayak kemarin gitu, ada kondisi, pokoknya ada masalah dengan anak. Ayo apa yang kita bisa bantu buat mereka? Apalagi, ayo apalagi, ayo apalagi. Saudara, sukacita rasanya saudara. Benar saudara. Coba saudara rasakan, sukacita memberi itu akan jauh lebih besar daripada sukacita menerima. Saudara. Beda banget saudara. Makanya Paskah buat saya, ini adalah momen untuk apa saudara? Sukacita di dalam pemberian. Kenapa? Karena Yesus udah beri hidupnya buat hidup kita. Yang terakhir saudara, bicara soal apa? Kompeten. Tak tunjukin dulu gambar satu ini. Gambar ini adalah gambar lobster. Ya. Memang kalau lobster kalau dimakan ya kolesterolnya wakeh ya saudara ya. Tapi saudaraku saya lagi gak bicara soal makanan saudaraku. Lobster ini saudaraku adalah binatang yang punya dua proses hidup saudaraku. Ya, dua proses hidup. Kalau lobster yang saudara tahu ya di toko-toko atau yang di pasar itu umurnya 5-7 tahun. Tapi seharusnya lobster itu bisa hidup sampai 120 tahun. Lobster itu bisa hidup sampai segitu lama. Kenapa lobster bisa hidupnya lama? Karena dia sering ganti kulit. Nah proses ganti kulit ini loh yang tak bilang kompeten. Saya mau tunjukin saudaraku, ini foto yang berikut ini adalah kulit lobster yang udah dilepasin sama lobsternya sendiri. Nah lobster itu punya dua proses hidup. Proses yang pertama namanya ekdisis. Saya nggak ada bahasa Indonesianya. Proses yang kedua namanya molting. Ekdisis ini adalah proses di mana lobster menarik diri dari habitatnya, ngumpet di karang, itu namanya ekdisis. Molting itu adalah proses di mana lobster melepaskan kulit lamanya. Dia ngelepasin kulit lamanya. Jadi ekdisis itu narik diri, molting itu ngelepasin kulitnya. Lobster untuk ngelepasin kulitnya butuh waktu 15 menit. Tapi untuk dapetin kulit baru dia butuh waktu 2 bulan. 1 tahun lobster melakukan ini 1 kali. Jadi kalau dia hidup 7 tahun berarti dia udah 7 kali melakukannya. Pertanyaannya kenapa dia mesti ngelepasin kulit lamanya? Menurut jurnal perikanan saudaraku, lobster melepaskan kulit lamanya supaya bertumbuh lebih besar, lebih sehat dan lebih baik. Itu yang dikatakan seperti itu. Saya dari lobster ini saya belajar sesuatu saudaraku. Hidup kita saudaraku, mau ngalamin kemenangan saudaraku. Caranya apa? Ayo sering-sering lepasin manusia lamamu saudaraku. Orang baru bisa kompeten kalau kamu mau belajar lepasin manusia lama. Manusia lama itu apa? Baca naik di Alkitab. Paulus sudah ngomong soal manusia lama. Ada di Efesus ada, di Kolose ada. Harus baca naik. Saudara, untuk bisa ngelepasin kulit lama kita perlu proses apa? Ekdisis. Apa itu ekdisis? Menarik diri dari kesibukan
ambil waktu untuk doa, ambil waktu untuk puasa, ambil waktu untuk ngerenungin lagi firman Tuhan, dan benar-benar ngelepasin hidup lamamu. Saudara, engkau tuh ya di gerejamu ini saudara, itu punya tempat hebat di Jawa Timur ini, namanya Bukit Doa. Engkau setahun berapa kali ke sana? Saya aja yang bukan jemaat saudara ya saudara ya. Setahun itu ya 2 kali kayaknya kita ya. Ya walaupun di sana ya makan-makan ya saudara ya. Ya, tapi jangan lupa saudaraku, saya juga di sana senang banget. Kenapa saudaraku? Berdoa saudaraku. Senang banget beneran saudaraku. Saya kalau sama Pastor Yusuf ya diajak gitu ya. Pastor Yusuf bilang, sana Arman berangkat sana. Berangkat ke Bukit Doa. Saya bilang oke, boleh Pastor. Boleh sana berangkat. 2 malam ya, kurang lama, sana 4 malam aja sana. Banyak-banyak sana berdoa. Wah puas saudara, beneran. Yang terakhir saudaraku, yang bukan yang kemarin ya, yang tahun lalu ya saudaraku, saya pergi ke sana ya. Saya tuh pakai jam yang bisa ngukur kualitas tidur saudaraku. Di BDI itu saudaraku, kualitas tidur saya terbaik seumur hidup saya. Beneran saudaraku, saya benar-benar bisa tidur nyenyak di sana saudaraku. Sampai begitu saya lihat, saya punya deep sleep-nya bagus banget saudaraku. Benar-benar bisa ngalamin ketenangan. Hal yang kedua, tahu kenapa di BDI tempat yang terbaik saudaraku buat ekdisis? Karena gak ada signal handphone. Saya mau bilang sama Pastor Yusuf, lebih baik ya itu menara BTS-nya tebang aja saya bilang. Lebih baik gak punya signal sama sekali, itu lebih baik. Dan gak usah dikasih wifi sekisan. Supaya apa? Supaya gak usah pegang handphone saudaraku. Beneran saudaraku, di sana menyenangkan sekali, beneran menyenangkan sekali. Nggak bisa pegang handphone, aduh seneng banget saya. Bangun pagi yang dilihat sawah, yang dilihat ikan di kolamnya itu. Bisa duduk diam, doa sama Tuhan, baru tenang, duduk. Cuma ngomong, Tuhan udah lawat. Aduh menyenangkan sekali saudara. Jumat kemarin saudaraku, Sabtu pagi-pagi kemarin saya udah bangun 4:30 di sana. Saya duduk lihat sawah di sana. Saya cuma bilang, Tuhan mau apa buat aku Tuhan. Untuk jalanin tahun ini Tuhan. Ayo Tuhan ngomong buat aku. Aku udah dilawat Tuhan dahsyat saudara. Saudara, kompetensi itu datang ketika kita datang ke Tuhan. Saudara. Kenapa? Dia sumbernya soalnya. Saudara mau kompetensi hidupmu tambah baik. Datang ke Tuhan sering-sering saudara. Ayo datang saudara. Serius. Saudara. Belajar ekdisis saudara. Saudara punya tempat terbaik kok. Itu milikmu, milik gerejamu saudaraku. Datang kau ke sana. Duduk di sana, doa di sana. Lihat Tuhan jawab banyak hal dalam hidupmu saudaraku. Serius. Saya waktu ngalamin itu saudaraku. Saya lihat cara Tuhan hebat banget saudaraku. Ngubah hidup saya. Ayo saudaraku, hidupmu mesti kompeten. Caranya gimana? Tarik dirimu, datang kau ke Tuhan saudara. Amin saudara. Saya percaya Bapak Ibu mesti ngalamin kemenangan demi kemenangan tahun ini saudaraku. Ingat 3 hal. Yaitu apa? Yuk tim musik naik aja. Komitmen. Yang kedua apa saudaraku? Konsisten. Yang terakhir apa? Kompeten. Jangan lupa saudaraku. Oke? Kalau saudara sampai lupa, berangkat ke BDI saudaraku. Ya. Dan bawa lobster ke BDI saudaraku. Ya, supaya saudara ingat, saudara mesti ngelepasin kulit lamamu saudara.